Pernahkah kamu merasa sudah berbuat banyak untuk orang lain tapi justru merasa kosong di dalam diri sendiri? Kamu ingin membantu, ingin menjadi orang baik, tapi entah kenapa, pada akhirnya kamu malah merasa dimanfaatkan. Bukan karena kamu lemah, bukan juga karena dunia terlalu kejam, tapi mungkin karena kamu belum benar-benar tahu batas antara kebaikan dan pengorbanan yang berlebihan. Dalam hidup, akan selalu ada orang yang menguji ketulusan kita. Mereka datang dengan wajah ramah, kata-kata manis, atau bahkan kisah sedih yang menggugah simpati. Tapi tidak semuanya datang dengan niat yang tulus. Kita menyerahkan waktu, tenaga, bahkan harga diri kita sedikit demi sedikit. Stoicisme mengajarkan satu hal penting: kendalikan yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak. Termasuk dalam hal ini, kendalikan niatmu. Tapi jangan biarkan orang lain mengendalikannya untuk kepentingan mereka. Karena menjadi baik itu mulia, tapi menjadi bijak jauh lebih penting. Dan di antara dua hal itu, ada keseimbangan yang harus kamu temukan, agar kamu bisa tetap peduli, tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar mengarahkan pikiran, agar hidup tidak lagi dikendalikan oleh emosi dan kepura-puraan orang lain. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti jalan yang kamu tempuh sendirian? Sementara di sepanjang perjalanan, ada begitu banyak orang yang meminta tumpangan. Awalnya kamu pikir tidak apa-apa. Toh, membantu orang lain adalah hal baik. Kamu merasa itu bagian dari kebaikan, bagian dari siapa dirimu. Tapi perlahan, kamu mulai merasa lelah. Entah kenapa, setelah semua kebaikan yang kamu berikan, kamu justru merasa kosong. Seperti ada bagian dari dirimu yang hilang, tapi kamu tidak tahu apa. Dan ketika kamu menoleh ke belakang, kamu sadar, banyak dari mereka yang kamu bantu sudah pergi. Mereka tidak menoleh, tidak mengucapkan terima kasih. Beberapa bahkan datang lagi, bukan untuk menemanimu, tapi untuk meminta lebih. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu baik, atau aku hanya tidak tahu kapan harus berhenti? Pertanyaan itu berat, karena tidak ada yang ingin mengakui bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu mungkin akan menyadari bahwa beberapa kebaikan yang kamu lakukan bukan lagi karena ketulusan, tapi karena ketakutan. Takut dianggap jahat, takut kehilangan orang lain, takut tidak disukai. Disitulah awal dari kehilangan kendali terjadi. Karena saat kamu hidup untuk menyenangkan orang lain, kamu mulai menjauh dari dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Namun ironisnya, banyak dari kita yang justru mencoba mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Kita ingin selalu terlihat baik, terlihat bisa diandalkan, terlihat tidak egois. Padahal, kebaikan yang dilandasi rasa takut bukan lagi kebajikan. Itu hanyalah bentuk lain dari keterikatan. Keterikatan pada penilaian orang lain. Ada satu hal yang sering terlupakan. Menjadi orang baik tidak berarti kamu harus selalu berkata ya. Kadang justru dengan berani berkata tidak, kamu sedang menjaga kebaikanmu agar tidak ternoda oleh kelelahan dan rasa kecewa. Kebaikan yang tidak punya batas pada akhirnya akan melukai dirimu sendiri. Bayangkan begini, kamu punya sumber air jernih di dalam dirimu, energi, waktu, perhatian, kasih, dan setiap kali seseorang datang meminta, kamu menawarkannya tanpa berpikir panjang. Tapi suatu hari kamu sadar mata air itu mulai kering. Dan kamu masih terus memberi, berharap itu cukup untuk membuat orang lain bahagia. Namun tidak ada yang kembali untuk mengisi ulang wadahmu. Tidak ada yang bertanya, kamu baik-baik saja? Saat itulah kamu merasa hampa, karena kamu sendiri lupa menjaga sumber itu. Stoik berkata, jika kamu terus menuangkan dari cangkir kosong, kamu tidak sedang memberi. Kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri. Kamu tidak harus menutup diri dari dunia. Tapi, kamu harus belajar menempatkan batas. Batas bukan tanda egoisme,
tapi tanda kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua orang yang tersenyum padamu datang dengan niat baik. Dan mungkin sekarang saatnya kamu berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar membantu karena ingin membantu? Atau karena aku takut kehilangan penerimaan dari orang lain? Apakah aku memberikan kebaikan atau justru menyerahkan kendali atas diriku sendiri? Kamu tahu, dunia ini tidak kekurangan orang baik, tapi dunia seringkali kekurangan orang baik yang juga bijak. Orang baik yang tahu kapan harus berkata cukup. Orang baik yang tahu bahwa menjaga diri sendiri juga merupakan bentuk kasih yang tulus. Karena ketika kamu terlalu sering mengorbankan dirimu untuk membuat orang lain nyaman, lama-lama kamu akan kehilangan arah. Dan saat kamu kehilangan arah, kamu tidak bisa lagi memberi ketenangan pada siapapun, termasuk dirimu sendiri. Di titik ini mungkin kamu merasa bersalah jika mulai menjaga jarak. Kamu takut orang akan berpikir kamu berubah, menjadi dingin, atau tidak peduli. Tapi percayalah, menjaga diri bukan berarti kamu berhenti peduli. Justru disitulah kamu mulai memahami makna sejati dari ketenangan. Ketenangan yang lahir dari keseimbangan antara memberi dan menjaga. Stoisisme bukan ajaran untuk menjauh dari dunia. Dia mengajarkan kita untuk terlibat dengan dunia, tapi tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Untuk tetap berbuat baik, tapi tidak menenggelamkan diri dalam keinginan orang lain. Untuk mencintai, tapi tidak melekat. Untuk memberi, tapi tidak menghapus batas. Karena hidup yang bijak bukanlah tentang berapa banyak orang yang menyukaimu, tapi seberapa dalam kamu memahami dirimu sendiri. Dan kadang, untuk menemukan ketenangan itu, kamu perlu berani mengecewakan orang lain, agar kamu tidak terus mengecewakan dirimu sendiri. Kita sering berpikir bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu diterima, harus selalu menolong, harus selalu tersedia. Tapi orang bijak tahu, tidak semua pintu yang diketuk harus dibuka. Tidak semua permintaan harus dijawab, dan tidak semua hubungan layak dipertahankan. Tugasmu bukan untuk menyenangkan semua orang. Tugasmu adalah untuk hidup dengan kesadaran penuh, agar kamu tidak kehilangan arah dalam kebaikan yang salah arah. Jadi, jika kamu pernah merasa dimanfaatkan, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Lihat dulu ke dalam. Mungkin kamu terlalu sering memberi kendali itu tanpa sadar. Karena setiap kali kamu berkata ya, padahal hatimu ingin berkata tidak. Kamu sedang mengizinkan orang lain untuk menentukan arah hidupmu. Hari ini, cobalah berhenti sejenak, tarik napas dan lihat ke dalam dirimu sendiri. Apakah kamu masih hidup sesuai nilaimu, atau hanya menjalani apa yang orang lain harapkan darimu? Apakah kamu masih menjadi dirimu sendiri, atau kamu sudah berubah demi membuat orang lain nyaman? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, tapi jawabannya penting. Karena dari sanalah perjalanan kesadaran dimulai. Dan perjalanan ini akan membawamu menuju satu hal yang selalu menjadi tujuan kita di sini, ketenangan. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar bukan hanya untuk berpikir lebih dalam, tapi juga untuk hidup dengan lebih sadar. Tempat di mana kita memahami bahwa kebijaksanaan bukan sekadar teori, tapi jalan hidup yang menuntun kita untuk tetap teguh di tengah dunia yang sering memanfaatkan kebaikan. Jadi, arahkan pikiranmu, karena hanya dengan mengendalikannya, kamu bisa menemukan ketenangan yang sejati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan inilah langkah pertama untuk tidak lagi mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kesadaran diri, kata yang sederhana tapi begitu dalam maknanya. Banyak orang berpikir mereka sudah mengenal diri mereka sendiri. Tapi apakah benar begitu? Apakah kamu benar-benar mengenal dirimu? So, kamu hanya mengenal versi dirimu yang dibentuk oleh harapan orang lain. Kita hidup di dunia yang sibuk, dunia yang penuh tuntutan, ekspektasi, dan perbandingan. Setiap hari kita diserbu oleh pandangan orang lain tentang siapa kita seharusnya menjadi. Dan tanpa sadar, kita mulai menyesuaikan diri, menekan sisi-sisi diri kita yang jujur hanya agar diterima. Sampai akhirnya, kita kehilangan satu hal paling penting dalam hidup, kesadaran akan diri sendiri.
Padahal dalam ajaran Stoik, kesadaran diri adalah fondasi dari ketenangan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tenang jika ia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan, inginkan dan butuhkan? Bagaimana mungkin kamu bisa melindungi dirimu dari dimanfaatkan orang lain jika kamu bahkan tidak sadar di mana batasmu? Kesadaran diri bukan tentang menghafal sifat-sifatmu, tapi tentang menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dirimu saat ini, di detik ini. Ketika seseorang meminta bantuan, apakah kamu benar-benar ingin menolong, atau kamu hanya takut menolak? Ketika kamu berkata tidak apa-apa, apakah benar hatimu tenang, atau kamu sedang menekan rasa kecewa agar tidak terlihat lemah? Stoik mengajarkan kita untuk tidak melarikan diri dari emosi, tapi untuk mengamatinya dengan jernih. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihat ke dalam dirimu. Di sanalah sumber kebaikan yang tidak akan pernah kering, selama kamu terus menggali." Tapi untuk bisa menggali, kamu harus berani menatap ke dalam. Dan menatap ke dalam itu tidak selalu nyaman, karena di sana kamu akan melihat kelemahanmu, ketakutanmu, bahkan kebiasaanmu, untuk membiarkan orang lain melangkahi batasmu. Namun dari sanalah perjalanan kesadaran dimulai. Kesadaran untuk berkata, "Aku baik, tapi aku bukan orang yang bisa dimanfaatkan." Kesadaran bahwa kamu berhak menolak tanpa merasa bersalah. Kesadaran bahwa menjaga dirimu bukan dosa tapi kewajiban. Seringkali, orang yang mudah dimanfaatkan bukanlah orang yang bodoh, tapi orang yang terlalu sibuk memikirkan perasaan orang lain sampai lupa memperhatikan dirinya sendiri. Mereka ingin membuat semua orang bahagia, tanpa sadar bahwa kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawabnya. Mereka lupa bahwa kedamaian tidak datang dari memuaskan semua orang, tapi dari hidup selaras dengan nilai-nilai yang diyakini. Dalam Stoicisme, ada prinsip yang disebut oikeiosis, proses mengenali diri dan memahami posisi kita di dunia. Artinya semakin kamu sadar siapa dirimu, semakin kamu tahu bagaimana seharusnya kamu bersikap. Kamu tahu apa yang pantas kamu lakukan, dan apa yang harus kamu hindari. Kesadaran itu menjadi seperti kompas batin yang menuntun langkahmu, agar tidak tersesat dalam manipulasi atau tekanan dari luar. Tanpa kesadaran diri, kamu akan hidup dalam kebingungan. Kamu akan mudah terombang-ambing oleh kata-kata orang lain. Sekali mereka memujimu, kamu merasa berharga. Sekali mereka mengabaikanmu, kamu merasa hancur. Kamu menyerahkan kendali atas harga dirimu kepada tangan orang lain. Tapi ketika kamu mulai sadar, kamu mulai melihat pola. Kamu tahu kapan seseorang mendekat karena tulus, dan kapan mereka datang dengan niat tertentu. Kamu tahu kapan kamu diminta membantu karena memang dibutuhkan, dan kapan kamu sedang dijadikan alat untuk memudahkan hidup orang lain. Kesadaran itu bukan membuatmu sinis, tapi membuatmu waspada. Dan kewaspadaan adalah bentuk kasih yang matang terhadap diri sendiri. Kesadaran diri juga mengajarkan kita untuk mengenali motivasi di balik tindakan kita. Apakah kamu bantu karena ingin benar-benar memberi nilai? Atau kamu melakukannya karena ingin merasa penting? Apakah kamu menuruti permintaan orang lain karena kamu peduli? Atau karena kamu takut dianggap tidak baik? Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa banyak tindakan yang tampak baik sebenarnya berakar dari ketakutan, bukan dari kebajikan. Stoik tidak menolak emosi, tapi mereka tidak membiarkan emosi menguasai pikiran. Ketika kamu sadar sepenuhnya atas dirimu, kamu mulai bisa memilih, bukan hanya bereaksi. Dan pilihan itulah yang membedakan antara hidup dalam kendali atau hidup dalam bayangan orang lain. Bayangkan dua orang. Yang pertama selalu berkata ya karena takut mengecewakan. Yang kedua berkata ya hanya ketika ia benar-benar mampu dan ingin. Keduanya tampak serupa dari luar, sama-sama membantu. Tapi yang pertama melakukannya karena tekanan, yang kedua karena kesadaran. Dan dari situlah perbedaan hidup dimulai. Yang satu merasa lelah dan terpakai, yang satu merasa damai dan berarti. Kesadaran diri membuatmu berhenti hidup di bawah ekspektasi dunia. Kamu mulai mengenal ritmemu sendiri, kamu tahu kapan waktunya memberi, dan kapan waktunya beristirahat. Kamu tahu kapan waktunya mendengar orang lain, dan kapan waktunya mendengar dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam ketenangan yang lahir dari pengenalan diri.
Ketenangan sejati tidak datang dari dunia yang sunyi, tapi dari pikiran yang jernih. Dan pikiran yang jernih hanya bisa lahir dari kesadaran. Ketika kamu sadar, kamu berhenti melawan hal-hal yang di luar kendalimu. Kamu berhenti memaksa orang untuk memahami niatmu. Kamu berhenti menyesali keputusan masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Kamu mulai memfokuskan energimu pada hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Kesadaran diri juga melatih kita untuk rendah hati. Jadi kita tidak selalu benar, tidak selalu kuat dan tidak selalu bijak. Tapi setiap kali kita menyadari kekeliruan kita, kita belajar. Dan itulah kebijaksanaan sejati, bukan menjadi sempurna, tapi terus tumbuh melalui kesadaran. Jadi, jika kamu ingin tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain, mulailah dari sini. Kenali dirimu. Kenali nilaimu, batasmu, dan apa yang benar-benar kamu yakini. Karena begitu kamu tahu siapa dirimu, tidak ada orang yang bisa menentukan nilaimu lagi. Begitu kamu tahu apa yang penting, kamu tidak akan mudah digoyahkan oleh pujian atau tekanan. Dan begitu kamu benar-benar sadar, kamu akan memahami satu hal. Ketenangan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Kesadaran diri adalah akar dari ketenangan. Dari sana tumbuh keberanian untuk menolak tanpa rasa takut. Juga dari sana muncul kejelasan untuk membedakan antara kebaikan dan kelemahan. Dan dari sana pula, lahir kekuatan untuk menjalani hidup dengan arah yang kamu pilih sendiri. Hidup bukan tentang menjadi orang yang disukai semua orang. Hidup adalah tentang menjadi orang yang damai dengan dirinya sendiri. Dan hanya mereka yang sadar akan dirinya yang bisa mencapai kedamaian itu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mulailah dari dalam, karena di sanalah semua jawaban berada. Ada garis halus yang seringkali sulit kita lihat, garis antara empati dan rasa bersalah. Dua hal yang di permukaan tampak serupa. Keduanya membuat kita ingin menolong, ingin hadir, ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Tapi jika kamu perhatikan lebih dalam, keduanya berasal dari sumber yang sangat berbeda. Empati lahir dari ketulusan. Rasa bersalah lahir dari ketakutan. Empati berkata, aku ingin membantu karena aku peduli. Rasa bersalah berkata, aku harus membantu. Kalau tidak, aku akan merasa jahat. Dan disitulah banyak orang terjebak. Mereka mengira sedang berempati, padahal yang sebenarnya mengendalikan mereka adalah rasa bersalah yang halus tapi kuat. Pernahkah kamu mengalami hal ini? Seseorang datang dengan cerita sedih. Kamu mendengarkan, merasa iba, dan tanpa berpikir panjang kamu menawarkan bantuan. Tapi setelah itu kamu merasa terbebani. Kamu lelah tapi tidak enak menolak. Kamu ingin mundur tapi takut membuatnya kecewa. Akhirnya kamu bertahan. Bukan karena ingin, tapi karena takut terlihat tidak peduli. Itulah rasa bersalah yang menyamar sebagai empati. Stoicisme mengajarkan kita untuk memahami motif di balik tindakan kita. Marcus Aurelius menulis, lakukan kebaikan tanpa berharap, tanpa takut, dan tanpa pamrih. Karena jika ketakutan masih ada, itu bukan kebajikan, tapi keterikatan. Rasa bersalah membuatmu terikat, bukan kepada kebajikan, tapi pada pandangan orang lain. Kamu melakukan hal baik bukan karena itu benar, tapi karena kamu takut apa kata orang. Jika kamu tidak melakukannya, empati sejati datang dari tempat yang tenang. Julia tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Empati memberi, tapi tahu kapan harus berhenti. Sedangkan rasa bersalah tidak pernah puas. Ia membuatmu terus memberi, bahkan saat hatimu sudah menjerit lelah. Banyak orang manipulatif memahami hal ini lebih baik daripada kita sadari. Mereka tahu bagaimana memainkan kata-kata, bagaimana menatap dengan sedih, bagaimana membuatmu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Dan karena kamu orang yang sensitif, kamu langsung merasa tergerak. Tapi perasaan itu bukan empati, melainkan rasa bersalah yang ditanamkan. Mereka membuatmu percaya bahwa jika kamu menolak, kamu kejam. Jika kamu menjaga jarak, kamu egois. Jika kamu tidak menuruti mereka, kamu bukan orang baik. Dan kamu pun mulai kehilangan kemampuan untuk berkata tidak. Namun seorang yang hidup dengan kesadaran stoik akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang membuatku ingin menolong? Apakah karena aku ingin atau karena aku takut? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa membebaskanmu.
Ketika kamu berempati, kamu menolong dengan tenang. Kamu tidak berharap balasan, dan kamu tidak menyesali keputusanmu. Tapi ketika kamu bertindak karena rasa bersalah, hatimu akan gelisah. Kamu mulai merasa berat, merasa digunakan, merasa tidak dihargai, karena tindakanmu tidak datang dari kebijaksanaan, melainkan dari tekanan batin yang kamu ciptakan sendiri. Stoicisme mengajarkan keseimbangan untuk tetap membuka hati, tapi menjaga kendali. Kamu boleh peduli, tapi tidak boleh kehilangan arah. Kamu boleh menolong, tapi tidak harus selalu menyelamatkan. Orang yang hidup dalam empati tahu bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kamu bisa memberi tangan tapi tidak bisa berjalan menggantikan kaki mereka. Kamu bisa mendengarkan, tapi tidak bisa memikul beban mereka selamanya. Empati tahu kapan berhenti, rasa bersalah tidak. Dan seringkali rasa bersalah membuat kita merasa tidak cukup. Kamu menolong tapi merasa belum melakukan banyak. Kamu memberi tapi merasa masih kurang. Kamu terus mencoba memperbaiki hal-hal yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Kamu terus mengorbankan ketenanganmu demi menjaga perasaan orang lain yang mungkin bahkan tidak menghargai usahamu. Kita lupa bahwa empati sejati tidak melukai diri sendiri. Ia tidak menguras energi hingga kamu kehilangan jati dirimu. Ia adalah keseimbangan antara hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Orang stoik tidak menutup hati, tapi mereka tidak membiarkan hati mereka dijadikan alat. Mereka memahami bahwa setiap tindakan baik harus selaras dengan kebajikan, bukan dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa rasa bersalah seringkali hanyalah bentuk halus dari keinginan untuk dikagumi atau diterima. Ketika kamu hidup dengan empati, kamu memahami bahwa kamu hanya bisa menolong sejauh kendalimu. Kamu tidak bisa mengubah orang lain. Kamu hanya bisa memberi contoh melalui ketenangan dan tindakan bijak. Kamu tidak perlu membuktikan kebaikanmu kepada siapapun. Kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Ia cukup dilakukan dalam diam, dengan hati yang tenang. Namun, jika kamu membiarkan rasa bersalah memimpinmu, kamu akan menjadi tawanan bagi harapan orang lain. Kamu akan terus berusaha menjadi baik versi mereka, bukan versi dirimu sendiri. Tidak kuirin zikom tangais pernah tuku. Dak bagi mereka, hiring senak bagi dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa tidak enak menolak seseorang, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang berempati atau aku sedang dikendalikan oleh rasa bersalah? Jika kamu merasa damai setelah membantu, itu empati. Jika kamu merasa terbebani setelahnya, itu rasa bersalah. Kamu tidak perlu menyesal karena menjaga dirimu. Kamu tidak harus merasa bersalah karena memilih tenang daripada lelah. Kamu tidak egois karena menolak dimanfaatkan. Justru disitulah kamu sedang melatih empati yang matang. Empati yang dimulai dari dirimu sendiri. Karena bagaimana kamu bisa benar-benar peduli pada orang lain, jika kamu bahkan tidak peduli pada kesejahteraan batinmu sendiri? Bagaimana kamu bisa memberi ketenangan jika dirimu penuh rasa bersalah dan kelelahan? Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan sejati selalu lahir dari kesadaran dan ketenangan, bukan dari tekanan. Dan salah satu bentuk kebajikan itu adalah kemampuan untuk berkata, "Aku ingin menolongmu, tapi aku juga harus menjaga diriku." Itu bukan bentuk kelemahan, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Karena orang yang benar-benar bijak tahu bahwa tidak semua tangisan harus dijawab, tidak semua beban harus dipikul, dan tidak semua permintaan harus dipenuhi. Empati melihat dengan mata hati, rasa bersalah melihat dengan rasa takut. Empati memberi ruang bagi cinta, rasa bersalah menumbuhkan ketegangan. Empati membuatmu kuat, rasa bersalah perlahan melemahkanmu. Maka jika kamu ingin hidup dengan tenang, belajarlah membedakan keduanya. Lihat setiap tindakanmu dengan kejujuran dan tanyakan, apakah ini lahir dari kasih atau dari ketakutan? Hidup yang dijalani dengan empati akan menuntunmu pada kedamaian. Tapi hidup yang dijalani dengan rasa bersalah hanya akan membuatmu terus merasa kurang, terus merasa bersalah, terus merasa tidak cukup. Jadilah orang yang peduli, tapi bukan yang mudah diatur oleh rasa bersalah. Berikan hatimu, tapi jangan serahkan kendalinya. Dan ingatlah, kamu tidak harus menyelamatkan semua orang. Kamu hanya perlu menyelamatkan dirimu dari rasa bersalah yang tidak perlu.
karena di sanalah kebijaksanaan sejati bersemayam. Di antara hati yang lembut dan pikiran yang tenang, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan kali ini, biarlah empati yang memimpin langkahmu, bukan rasa bersalah yang mengikatmu. Kata tidak sederhana tapi berat. Dua huruf kecil yang seringkali terasa lebih sulit diucapkan daripada permintaan maaf. Padahal, dalam banyak situasi, kata tidak justru menjadi pelindung terakhir antara kita dan kehilangan diri sendiri. Kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan kebaikan. Kita diajarkan untuk membantu, berbagi, dan berkorban. Tapi jarang sekali kita diajarkan tentang batas, tentang bagaimana menjaga diri, tentang bagaimana berkata tidak tanpa merasa bersalah. Akibatnya, banyak dari kita menjadi orang yang tampak kuat di luar, tapi remuk di dalam. Karena terus berkata, ya, meski hati ingin menolak. Kita takut menolak karena tidak ingin mengecewakan. Kita takut terlihat egois, takut dijauhi, takut dicap sombong. Namun di balik ketakutan itu kita lupa satu hal penting. Menolak bukan berarti jahat, dan mengiyakan semua hal bukan berarti baik. Stoicisme mengajarkan untuk hidup sesuai dengan nilai kebajikan, bukan sesuai keinginan orang lain. Artinya tindakan kita seharusnya lahir dari kesadaran, bukan tekanan. Dan salah satu bentuk kesadaran tertinggi adalah kemampuan untuk berkata tidak dengan tenang. Kata tidak yang lahir dari kebijaksanaan tidak diucapkan dengan amarah, tapi dengan kejelasan. Tidak perlu tinggi suara, tidak perlu pembenaran panjang. Cukup karena kamu tahu batasmu, dan kamu menghormati dirimu sendiri. Bayangkan kamu sedang berada di tengah hujan deras tanpa payung. Lalu seseorang meminta tolong untuk diantar. Kamu tahu kamu tidak sanggup, tapi kamu tetap setuju, hanya karena takut mengecewakan. Kamu pulang basah kuyup, sakit, dan akhirnya menyesal. Apakah bahagia itu kebaikan? Tidak. Itu adalah pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Banyak orang salah paham. Mereka pikir menolak berarti melukai, padahal justru sebaliknya. Menolak dengan jujur lebih baik daripada menerima dengan terpaksa. Karena setiap kali kamu berkata ya, padahal hatimu menolak, kamu sedang menanam bibit kecil dari kebencian dan kelelahan. Dan bibit itu akan tumbuh menjadi rasa kecewa yang pelan-pelan merusak ketenanganmu. Stoik berkata, jangan biarkan lidahmu mengucapkan sesuatu yang hatimu tidak setujui. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Karena seringkali penderitaan kita bukan datang dari orang lain, tapi dari ketidakmampuan kita untuk jujur pada diri sendiri. Mengatakan tidak dengan tenang bukan berarti kamu dingin. Itu berarti kamu sadar bahwa energimu terbatas, bahwa waktumu berharga, bahwa kamu tidak bisa hadir untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa. Dalam hidup, kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, kamu tidak bisa memenuhi semua permintaan, dan kamu tidak seharusnya memaksakan diri untuk itu. Kamu bisa peduli tanpa harus selalu tersedia, kamu bisa mencintai tanpa harus selalu menyetujui, dan kamu bisa menolak tanpa kehilangan rasa hormat. Masalahnya, banyak orang tidak tahu bagaimana berkata tidak dengan damai. Mereka menolak dengan rasa bersalah, lalu menebusnya dengan penjelasan berlebihan. Padahal tidak perlu selalu dijelaskan. Kadang cukup diucapkan dengan lembut tapi tegas. Maaf, kali ini aku tidak bisa. Selesai. Tanpa alasan panjang, tanpa pembelaan diri. Jika orang lain marah atau kecewa karena kamu menjaga batasmu, itu bukan tanggung jawabmu. Itu tanda bahwa mereka tidak menghargai keseimbanganmu, dan orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memaksamu melampaui batasmu. Kebanyakan dari kita terlalu sibuk memastikan orang lain tidak kecewa, tapi lupa memastikan diri sendiri tetap tenang. Padahal ketenangan adalah hal yang paling berharga yang kamu miliki. Ketika kamu terus berkata ya, padahal hatimu tidak setuju, kamu bukan sedang menjaga hubungan. Kamu sedang menghancurkan dirimu perlahan. Belajar mengatakan tidak dengan tenang adalah latihan spiritual. Itu latihan untuk melepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain. Karena setiap kali kamu berani berkata tidak, kamu sedang mengatakan ya pada dirimu sendiri. Ya untuk keseimbanganmu. Ya untuk waktumu. Ya untuk ketenanganmu. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang terhadap tindakan kita. Tapi kita bisa mengendalikan niat dan sikap kita. Jika niatmu tulus, jika penolakanmu lahir dari kesadaran, maka kamu tidak perlu takut.
Kamu tidak bertanggung jawab atas interpretasi mereka terhadap keputusanmu. Ketenangan bukan datang dari disukai semua orang, tapi dari hidup selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Dan jika salah satu nilai itu adalah menjaga keseimbangan, maka berkata tidak adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Kamu mungkin akan kehilangan beberapa orang saat mulai belajar berkata tidak. Mereka yang terbiasa mengambil darimu tanpa memberi, mungkin akan pergi. Tapi jangan takut, yang tersisa akan adalah mereka yang menghargaimu apa adanya. Bukan karena seberapa sering kamu menuruti keinginan mereka. Kadang, keheningan setelah kamu berkata tidak memang terasa berat. Ada rasa bersalah, ada rasa takut kehilangan. Tapi percayalah, di balik ketakutan itu ada ruang baru. Ruang untuk dirimu tumbuh, untuk hatimu beristirahat. Ruang di mana kamu bisa berkata ya, hanya ketika kamu benar-benar ingin. Dan di sanalah kebebasan sejati dimulai. Kamu berhenti hidup dalam tekanan untuk menyenangkan semua orang. Kamu mulai hidup dalam keseimbangan antara memberi dan menjaga. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena menjaga dirimu sendiri. Karena kamu tahu, orang yang benar-benar baik tidak perlu kehilangan dirinya untuk membuktikan kebaikannya. Jadi, mulai sekarang jangan takut dengan kata tidak. Ucapkan dengan tenang, dengan hati yang jernih. Tidak perlu marah, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu takut kehilangan. Karena yang kamu jaga bukan hanya batas, tapi juga martabat. Kata tidak bukan tembok tapi pagar. Dan pagar tidak dibuat untuk menjauhkan orang lain, tapi untuk melindungi apa yang berharga di dalam. Kamu berhak memilih siapa yang bisa masuk dalam hidupmu. Kamu berhak memilih mana yang layak kamu beri waktu, dan mana yang cukup kamu lepaskan. Kamu berhak atas ketenanganmu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya bisa berkata tidak dengan damai, kamu akan merasakan sesuatu yang baru. Sebuah kelegaan yang datang bukan dari diterima orang lain, tapi dari berdamai dengan dirimu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kebebasan batin. Kamu tidak lagi menjadi tawanan dari rasa bersalah. Tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan penolakan. Kamu hidup dengan kesadaran penuh, memilih tindakanmu dengan bijak, dan menjaga hatimu tetap utuh di tengah dunia yang terus menuntut lebih. Belajarlah mengatakan tidak dengan tenang, karena dari sanalah kamu mulai belajar untuk berkata, ya, hanya pada hal-hal yang benar-benar berarti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini, biarlah ketenangan itu lahir dari keberanianmu untuk menjaga batasmu sendiri. Dalam hidup kita sering merasa lelah bukan karena apa yang terjadi, tapi karena bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita tidak hancur karena kata-kata orang lain, tapi karena pikiran kita sendiri yang terus memutar ulang luka itu di kepala. Kita tidak kehilangan ketenangan karena dunia berantakan, tapi karena kita terus berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Itulah akar penderitaan, keinginan untuk mengatur apa yang tidak bisa kita atur. Stoicisme mengajarkan satu prinsip yang sangat sederhana, tapi sulit dijalani. Kendalikan reaksimu, bukan situasimu. Kedengarannya mudah, tapi ini dalam praktiknya, ini adalah ujian kehidupan setiap hari. Tujuh orang berkait kasar kepadamu, spontan kamu ingin membalas. Seseorang mengkhianatimu, kamu ingin membuktikan sesuatu. Seseorang tidak menghargai kebaikanmu, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu pantas dihargai. Dan tanpa sadar, kamu sedang memberikan kendali hidupmu pada mereka. Kamu membiarkan emosi mereka menentukan arah hatimu. Padahal, kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi penilaian kita tentang peristiwa itu. Artinya, bukan dunia yang membuatmu menderita, tapi cara pikir yang belum tenang. Coba renungkan sejenak. Ada dua orang menghadapi situasi yang sama, kehilangan pekerjaan. Yang pertama marah, menyalahkan keadaan, merasa hancur. Yang kedua menerima dengan lapang dada, lalu bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Situasinya sama, tapi reaksi mereka berbeda. Dan perbedaan itu menentukan arah hidup mereka. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa mengatur cuaca, waktu, nasib, atau cara orang memperlakukan kita. Tapi kita bisa selalu mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Dan itulah kekuatan yang sebenarnya. Namun, sebagian besar dari kita justru melakukan kebalikannya. Kita berusaha keras mengubah orang lain.
agar sesuai keinginan kita. Kita ingin mereka lebih peka, lebih menghargai, lebih peduli. Tapi pada akhirnya, semakin keras kita mencoba mengubah dunia, semakin lelah kita dibuatnya. Stoik tidak menghindari dunia, tapi mereka memahami batasnya. Mereka itu salah satu-satunya wilayah yang benar-benar bisa mereka kuasai adalah pikiran dan sikap mereka sendiri. Dan dari sanalah ketenangan sejati lahir. Bayangkan kamu sedang berjalan di tengah hujan. Kamu bisa marah pada cuaca, mengutuk langit, berharap hujan berhenti. Dan kamu bisa menerima bahwa hujan memang turun, lalu mencari cara untuk tetap berjalan. Mungkin dengan payung, mungkin dengan langkah yang lebih hati-hati. Kamu tidak bisa menghentikan hujan, tapi kamu bisa memilih bagaimana melangkah di bawahnya. Begitu juga dengan hidup. Kamu tidak bisa mencegah orang berbuat tidak adil. Kamu tidak bisa menghentikan gosip, pengkhianatan, atau penolakan. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan itu merusak batinmu. Reaksi adalah cerminan dari kesadaran. Semakin kamu sadar, semakin kamu tenang. Semakin kamu tenang, semakin sulit dunia menggoyahkanmu. Namun, kedamaian seperti itu tidak muncul begitu saja. Itu adalah hasil latihan. Latihan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika sesuatu menyakitkan, tahan diri. Tarik napas. Amati pikiranmu tanpa langsung percaya padanya. Karena tidak semua yang kamu pikirkan adalah kebenaran, dan tidak semua yang kamu rasakan perlu diikuti. Kadang, 1 detik keheningan bisa menyelamatkanmu dari berjam-jam penyesalan. Banyak orang kehilangan kendali bukan karena keadaan, tapi karena mereka tidak memberi jarak antara peristiwa dan respons. Jadi mereka mulai hidup dalam mode reaktif. Setiap kali ada yang memancing emosi, mereka langsung terbakar. Mereka merasa harus membalas, harus menjelaskan, harus mempertahankan diri. Padahal diam seringkali jauh lebih kuat daripada kata-kata yang terburu-buru. Stoik percaya bahwa ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tapi mampu mengatur apa yang dirasakan. Mereka tetap bisa marah, kecewa, sedih, tapi mereka tidak membiarkan emosi itu mengambil alih kendali. Mereka mengakui perasaan itu, lalu menempatkannya di tempat yang tepat. Kamu tidak harus menjadi batu untuk menjadi tenang. Kamu tetap bisa merasa, tapi kamu memilih untuk tidak diperbudak oleh perasaan itu. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan mulai memahami makna sebenarnya dari kebebasan. Bukan kebebasan dari dunia luar, tapi dari kekacauan dalam diri sendiri. Coba ingat situasi terakhir ketika kamu tersinggung atau kecewa. Mungkin seseorang berkata hal yang tidak menyenangkan. Mungkin seseorang memanfaatkanmu, lalu pergi begitu saja. Tapi yang terjadi setelah itu, kamu marah, merasa diperlakukan tidak adil. Lalu pikiranmu mulai berputar tanpa henti. Kamu ingin menjelaskan, membalas, membuktikan. Tapi apa hasilnya? Kamu justru makin lelah. Sekarang bayangkan jika kamu menanggapinya dengan tenang. Kamu tersenyum, mengakui bahwa itu di luar kendalimu, lalu melanjutkan hidup. Tidak ada balasan, tidak ada dendam. Hanya kesadaran bahwa kamu tidak bisa mengatur orang lain. Yang bisa kamu atur hanyalah dirimu sendiri. Itulah kekuatan sejati yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Kekuatan yang tenang, tapi kokoh. Epictetus pernah berkata, kamu bisa menjadi tahan banting jika kamu tidak lagi peduli pada hal-hal yang bukan milikmu. Dan yang bukan milikmu adalah opini orang, tindakan mereka, ucapan mereka, bahkan hasil dari usahamu sendiri. Yang milikmu hanyalah pikiran, niat, dan reaksi. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran itu, kamu berhenti menjadi korban keadaan. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh ucapan orang lain, tidak lagi cepat terbakar oleh provokasi, dan tidak lagi membiarkan dunia luar menentukan isi hatimu. Kamu mulai hidup dengan tenang, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Tentu saja itu tidak mudah. Butuh latihan, butuh pengendalian diri, butuh kejujuran untuk melihat sejauh mana kamu masih bereaksi secara otomatis. Tapi semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat kendalimu terhadap dirimu sendiri. Dan dari sanalah rasa damai tumbuh. Ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar perahumu. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang memperlakukanmu, tapi kamu bisa memilih apakah akan terluka atau belajar darinya. Kamu tidak bisa mencegah badai, tapi kamu bisa memperkuat fondasi batinmu agar tidak mudah roboh. Jadi, ketika dunia di luar mulai berisik,
Ketika orang mulai memancing emosimu, ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu, ingatlah satu hal. Tenang bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah, dan tidak bereaksi bukan berarti tidak peduli. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah memahami di mana batas kekuasaanmu dimulai dan di mana ia harus berhenti. Kendalikan reaksimu, bukan situasimu, karena disitulah letak kekuatan yang tidak bisa direnggut siapapun. Kekuatan untuk tetap jernih ketika dunia penuh kekacauan. Kekuatan untuk tetap tenang meski disalahpahami. Kekuatan untuk tetap berjalan lurus meski badai datang dari segala arah. Kamu tidak bisa mengatur semua hal di luar dirimu, tapi kamu selalu punya kendali penuh atas satu hal, dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar memahami itu, kamu akan berhenti berperang dengan dunia. Kamu akan berhenti berusaha mengubah orang lain, dan mulai fokus membentuk dirimu menjadi lebih bijak. Lebih kuat pada akhirnya. Ketenangan bukan tentang membuat dunia berhenti berisik, tapi tentang mampu mendengar kebisingan itu tanpa kehilangan keheningan di dalam dirimu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini, biarlah ketenangan itu lahir dari kendalimu terhadap diri sendiri, bukan dari keinginan untuk mengendalikan dunia. Kebaikan adalah hal yang indah. Bukti bahwa hati manusia masih hidup di tengah dunia yang keras. Tapi kebaikan yang tidak diiringi kesadaran bisa berubah menjadi beban yang perlahan menggerogoti jiwa. Kita sering berpikir bahwa semakin banyak kita memberi, semakin mulia kita jadinya. Tapi apakah benar demikian? Apakah memberi tanpa batas selalu berarti kebaikan? Atau jangan-jangan itu hanya cara halus kita untuk mencari penerimaan, untuk merasa dibutuhkan, agar tidak merasa sendirian? Banyak orang tidak menyadari bahwa memberi bisa menjadi bentuk pelarian. Kita menolong orang lain supaya tidak perlu berhadapan dengan kekosongan dalam diri sendiri. Kita terus membantu, meski lelah, karena takut terlihat egois. Kita menempatkan kebutuhan orang lain di atas segalanya, sampai akhirnya kehilangan arah hidup sendiri. Itulah jebakan kebaikan tanpa kendali. Kita memberi, tapi tidak sadar bahwa kita sedang menguras diri sendiri. Stoicisme tidak menolak kebaikan, tapi mengajarkan keseimbangan. Para filsuf Stoik percaya bahwa setiap tindakan harus lahir dari kebijaksanaan, bukan dari rasa bersalah, ketakutan, atau dorongan untuk diakui. Karena memberi yang bijak bukanlah soal seberapa banyak yang kamu keluarkan, tapi seberapa sadar kamu melakukannya. Kamu mungkin berpikir, tapi kalau aku bisa menolong, kenapa tidak? Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi haruskah? Apakah bantuanmu benar-benar menolong mereka, ataukah justru membuat mereka bergantung padamu dan kehilangan kesempatan untuk tumbuh? Kadang niat baik yang tidak disertai kebijaksanaan justru melahirkan penderitaan baru bagi mereka dan bagi dirimu. Bayangkan kamu punya air dalam botol dan di sekitarmu banyak orang kehausan. Tapi jika kamu menuangkan semuanya tanpa menyisakan untuk dirimu sendiri, apa yang terjadi? Ketika giliranmu haus, kamu tidak punya apa-apa. Kamu kelelahan, kamu hampa, dan kamu mulai merasa getir. Kamu memberi dari kekosongan, bukan dari kelimpahan. Dan ketika itu terjadi, kebaikanmu tidak lagi murni. Ia berubah menjadi luka yang kamu balut dengan senyum palsu. Kita sering lupa bahwa memberi juga membutuhkan batas. Kamu tidak bisa menolong semua orang. Kamu tidak bisa memikul semua beban. Kamu tidak bisa menyembuhkan setiap luka. Karena kamu bukan sumber air yang tak pernah habis. Kamu juga manusia, dengan kebutuhan, tenaga, dan waktu yang terbatas. Stoik mengajarkan sofrosine, kebajikan yang berarti pengendalian diri dan keseimbangan. Artinya, kamu harus tahu kapan memberi, kapan berhenti, dan kapan membiarkan kehidupan berjalan dengan caranya sendiri. Memberi lebih dari yang kamu mampu bukanlah tanda ketulusan, tapi tanda kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Karena orang yang benar-benar damai tidak memberi untuk membuktikan dirinya baik. Ia memberi karena ia mampu, tanpa memaksakan diri, tanpa kehilangan keseimbangannya. Terkadang, kamu perlu belajar mengatakan pada diri sendiri, "Aku ingin menolong, tapi kali ini aku tidak sanggup." Itu bukan kelemahan, itu kesadaran. Kesadaran bahwa kebaikan tidak boleh mengorbankan kesehatan mental, kedamaian batin, atau arah hidupmu sendiri. Banyak dari kita yang akhirnya hancur bukan karena kejahatan orang lain,
tapi karena terlalu memaksa diri untuk selalu jadi penolong. Kita jadi sandaran untuk semua orang, tapi tidak punya tempat untuk bersandar. Kita terus mendengarkan keluh kesah, tapi lupa mendengarkan hati sendiri. Dan saat kelelahan datang, kita merasa tidak dihargai, tidak dianggap, tidak dibalas. Padahal masalahnya bukan pada mereka, tapi pada kita yang terus memberi tanpa menyadari batas kemampuan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan habiskan dirimu untuk hal-hal yang tidak perlu. Fokuslah pada yang esensial." Memberi tanpa batas termasuk salah satu dari hal yang tidak perlu. Bukan karena memberi itu salah, tapi karena tanpa batas, ia kehilangan maknanya. Kebaikan sejati bukan tentang seberapa banyak kamu berkorban, tapi seberapa murni niatmu dan seberapa bijak kamu menjaga keseimbangan. Orang yang bijak tahu kapan tangan harus terbuka dan kapan harus menutupnya, karena tangan yang selalu terbuka lama-lama akan kehilangan kekuatannya untuk menggenggam. Mungkin kamu pernah berada dalam posisi di mana kamu terus membantu seseorang yang tidak pernah belajar berdiri sendiri. Awalnya kamu merasa bangga, merasa berarti, tapi lama-kelamaan kamu mulai merasa lelah. Dan di saat itu kamu sadar, kamu bukan sedang menolong, tapi memanjakan. Kamu bukan sedang memberi kekuatan, tapi menumbuhkan ketergantungan. Menarik diri dari situasi seperti itu bukan berarti kamu berhenti peduli. Itu berarti kamu memilih memberi ruang bagi orang lain untuk belajar tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan itu justru bentuk kasih yang lebih dalam. Kamu tidak harus selalu hadir untuk semua orang. Kadang kamu harus absen agar mereka belajar tumbuh. Kadang kamu harus diam agar mereka belajar mendengarkan dirinya sendiri. Kadang Shimu harus mundur agar mereka belajar melangkah. Dan di sisi lain, kamu juga harus belajar memberi pada dirimu sendiri. Berilah waktu untuk beristirahat, untuk bernapas, untuk menikmati hidup tanpa beban menjadi penyelamat. Kamu pantas mendapatkan ketenangan yang tidak tergantung pada siapapun. Stoicisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin atau tidak peduli. Dia mengajarkan untuk peduli dengan cara yang bijak, dengan batas, dengan kesadaran, dengan cinta yang tidak menghancurkan diri sendiri. Kamu boleh menolong, tapi jangan sampai kehilangan arah. Kamu boleh berempati, tapi jangan sampai kelelahan jiwa. Kamu boleh memberi, tapi jangan sampai kamu sendiri kekurangan. Ingatlah, kamu tidak bisa menuangkan dari gelas yang kosong. Kamu harus mengisinya dulu agar bisa berbagi dengan penuh. Memarniti dengan penuh kesadaran selalu lebih berharga daripada memberi dengan terpaksa. Jadi sebelum kamu bertanya, apa yang bisa aku berikan? Jadi tanyakan dulu, apakah aku masih punya cukup untuk diberikan? Jika hatimu sudah terlalu lelah, berhentilah sejenak. Diam bukan berarti egois. Diam adalah cara hati untuk pulih. Dan ketika kamu kembali tenang, barulah kamu bisa memberi dengan murni, tanpa beban, tanpa pamrih. Kebaikan yang lahir dari ketenangan akan selalu membawa ketenangan juga. Tapi kebaikan yang lahir dari kelelahan hanya akan membawa luka baru. Untukmu dan untuk orang lain. Jangan memberi lebih dari yang kamu mampu, karena kebaikan yang memusnahkan diri sendiri bukanlah kebajikan, tapi kebodohan yang dibungkus dengan niat baik. Belajarlah menakar energimu, menghormati batasmu, dan menjaga keseimbanganmu. Dengan begitu, kebaikanmu akan bertahan lama. Bukan hanya sekali nyala yang cepat padam, tapi cahaya yang konsisten menuntun, tanpa membakar. Dan dari sanalah, kamu akan menemukan bentuk kedamaian yang paling sejati. Bukan dari seberapa banyak kamu memberi, tapi dari bagaimana kamu menjaga, agar dirimu tetap utuh saat memberi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan kali ini, biarlah ketenangan itu lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak harus memberi segalanya untuk tetap menjadi orang baik. Dari satu hal yang sering membuat kita tersesat dalam hidup, keinginan untuk selalu diterima. Kita ingin disukai, diakui, dan dianggap berharga oleh orang lain. Kita berjuang keras untuk memenuhi ekspektasi, bahkan sampai kehilangan arah siapa diri kita sebenarnya. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan seberapa banyak orang memuji, menghargai, atau memilih kita. Padahal, itulah awal dari penderitaan yang panjang. Nilai dirimu bukan ditentukan oleh siapa yang menyukaimu, tapi oleh siapa kamu ketika tidak ada yang memperhatikan.
Bukan oleh jumlah apresiasi, tapi oleh integritasmu. Bagaimana kamu bersikap saat tak ada yang melihat, dan bagaimana kamu tetap tenang saat dunia menolakmu. Tapi mari jujur, kita semua pernah merasa tidak cukup. Kita membandingkan diri dengan orang lain, dengan kesuksesan mereka, dengan perhatian yang mereka dapatkan, dengan pengakuan yang belum tentu mereka nikmati sepenuhnya. Dan setiap kali kita melakukannya, kita kehilangan sedikit demi sedikit rasa percaya terhadap diri sendiri. Itulah bentuk perbudakan yang paling halus. Ketika kebahagiaanmu bergantung pada opini orang lain, Stoicisme mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu mencari nilai dirimu dari luar, maka kamu akan selalu menjadi tawanan dunia luar." Kata-kata itu seperti cermin, memantulkan betapa seringnya kita menyerahkan kedamaian batin hanya untuk mendapatkan validasi. Coba renungkan, berapa kali kamu merasa kecewa hanya karena seseorang tidak merespons sebaik yang kamu harapkan? Berapa kali kamu merasa tidak berharga hanya karena tidak dipuji, tidak diajak, atau tidak dihargai sebagaimana mestinya? Padahal, apakah kamu benar-benar berubah hanya karena itu? Tidak. Kamu tetap orang yang sama, hanya saja kamu lupa menilai dirimu dari dalam. Masalahnya, kita hidup di zaman di mana pengakuan menjadi mata uang sosial. Kita diukur dari like, views, dan followers. Dan tanpa sadar, kita mulai menilai hidup sendiri dengan ukuran yang dangkal. Kita lupa bahwa nilai sejati tidak bisa diukur dengan jumlah perhatian, tapi dengan kedalaman makna yang kita bawa dalam setiap langkah. Orang bisa saja tidak melihat kebaikanmu. Orang bisa salah paham, menuduh, atau bahkan merendahkanmu. Tapi semua itu tidak mengurangi nilaimu sedikit pun, kecuali kamu yang mempercayainya. Bayangkan sebuah berlian yang jatuh ke lumpur. Apakah nilainya berkurang? Tidak, Ki. Ia tetap berharga, hanya saja tertutup oleh kotoran yang menempel. Begitu pula denganmu. Tidak peduli seberapa banyak dunia berusaha merendahkanmu, nilaimu tidak pernah hilang, hanya tertutupi oleh pandangan yang salah. Masalahnya bukan pada apa yang orang lain pikirkan, tapi pada seberapa dalam kamu mempercayai pikiran mereka lebih dari keyakinanmu sendiri. Stoik mengajarkan untuk hidup berdasarkan virtue, bukan reputation. Reputasi bisa berubah dengan opini orang, tapi kebajikan adalah sesuatu yang kamu kendalikan penuh. Kamu bisa tetap jujur meski disalahpahami. Kamu bisa tetap tenang meski diremehkan. Dan kamu bisa tetap berharga meski tidak diakui siapapun. Marcus Aurelius menulis, nilai seseorang sebanding dengan nilai hal-hal yang ia pikirkan sepanjang hari. Artinya, jika kamu terus memikirkan bagaimana caranya agar disukai, nilaimu akan turun pada hal-hal yang dangkal. Tapi jika kamu fokus memperbaiki dirimu, berpikir tentang kebijaksanaan, kedamaian, dan kebenaran, maka nilai dirimu tumbuh setara dengan itu. Kamu tidak membutuhkan validasi untuk menjadi cukup. Kamu hanya perlu menyadari bahwa kamu sudah cukup. Namun, menyadari itu butuh keberanian. Karena untuk berdiri di atas nilai diri sendiri, kamu harus siap tidak disukai. Kamu harus siap tidak dimengerti. Kamu harus siap tetap berjalan bahkan ketika tidak ada yang mengerti arahmu. Dan disitulah kebebasan dimulai. Kamu berhenti mencari cermin di mata orang lain dan mulai melihat dirimu dengan mata hati yang jernih. Seseorang mungkin menolakmu karena kamu terlalu jujur. Seseorang mungkin meninggalkanmu karena kamu tidak lagi menuruti kehendaknya. Seseorang mungkin menilaimu sombong hanya karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Itu tidak apa-apa. Jadi gosi itu untuk membuktikan siapapun, selain untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang memujimu, tapi oleh bagaimana kamu tetap setia pada prinsipmu, meski tidak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, yang tahu seluruh isi hatimu hanya dirimu sendiri, bukan dunia luar yang hanya menilai dari permukaan. Kamu tidak perlu berteriak agar dianggap penting. Kamu hanya perlu hidup dengan kesadaran yang penuh, dengan integritas yang tenang. Biarlah hasil waktu dan kebijaksanaan menjadi saksi siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika kamu mulai memahami itu, kamu tidak akan lagi mudah dimanfaatkan.
Karena orang yang tahu nilainya tidak akan membiarkan siapapun memperlakukannya di bawah itu. Kamu akan mulai berkata tidak dengan mantap. Kamu akan berhenti memohon cinta dari tempat yang salah. Kamu akan mulai berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu kamu layak. Orang yang sadar akan nilai dirinya tidak memerlukan pengakuan. Ia tidak perlu berdebat untuk membuktikan sesuatu. Ia sukun tenang karena ia tahu siapa dirinya dan apa yang ia jaga. Dan begitulah ketenangan sejati lahir. Bukan dari pujian, bukan dari penghargaan, tapi dari penerimaan yang dalam terhadap diri sendiri. Kamu tidak perlu menjadi versi ideal dari harapan orang lain. Jadilah versi paling jujur dari dirimu sendiri. Mungkin tidak semua orang akan menyukainya, tapi orang yang tepat akan melihatmu apa adanya. Dan itu lebih dari cukup. Nilai dirimu tidak berubah hanya karena seseorang gagal melihatnya. Cahaya tetaplah cahaya, bahkan ketika orang lain menutup mata. Jadi jangan biarkan dunia menentukan siapa kamu. Jangan biarkan komentar orang membentuk cara kamu memandang diri sendiri. Dan jangan biarkan rasa ingin diterima membuatmu kehilangan keaslianmu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi semua hal bagi semua orang. Kamu diciptakan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketenangan terbesar datang saat kamu berhenti mencari nilai di luar dan mulai menemukannya di dalam dirimu sendiri. Tidak semua orang yang tersenyum padamu benar-benar tulus. Tidak semua permintaan tolong lahir dari ketulusan hati. Dan tidak semua yang membuatmu merasa bersalah benar-benar punya hak untuk melakukannya. Ada bentuk kendali yang tidak terlihat, tapi kuat. Manipulasi emosional. Ia tidak datang dengan ancaman, tapi dengan nada lembut. Tidak dengan paksaan, tapi dengan rasa bersalah yang diselipkan diam-diam. Kamu dibuat merasa seolah-olah jika tidak mengikuti kemauannya, maka kamu adalah orang jahat. Pernahkah kamu merasa seperti itu, Steve, kamu membantu seseorang, tapi setiap kali menolak, kamu justru merasa bersalah? Kamu memaafkan berulang kali, tapi mereka tidak pernah berubah. Dan ketika kamu mulai menjaga jarak, mereka berkata, kamu sudah berubah ya, sekarang kamu sombong. Itulah cara kerja manipulasi emosional. Mereka membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Mereka mengacaukan batas antara empati dan rasa bersalah. Dan tanpa sadar, kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan batin. Tapi untuk menjaga itu, kamu harus tahu kapan seseorang sedang mencoba mengguncangnya. Karena manipulasi bukan hanya tentang tindakan, tapi tentang permainan pikiran. Dan permainan seperti itu hanya bisa menang jika kamu tidak sadar sedang dimainkan. Orang yang manipulatif sering tahu di mana letak hatimu paling lembut. Mereka tahu kamu peduli, mereka tahu kamu tidak suka menyakiti orang. Dan mereka memanfaatkan sisi itu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kadang mereka menggunakan kelemahan, kadang kesedihan, kadang luka masa lalu. Tapi intinya sama, mereka membuatmu bertanggung jawab atas perasaan mereka. Dan itu adalah jebakan paling halus dalam hubungan apapun. Ketika kamu merasa kamu harus selalu membuat orang lain bahagia, bahkan dengan mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Padahal, perasaan orang lain adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawabmu. Kamu boleh peduli, tapi tidak harus selalu menanggung. Kamu boleh membantu, tapi tidak harus mengorbankan diri. Karena setiap kali kamu menukar ketenanganmu demi menjaga kenyamanan orang lain, kamu sedang kehilangan arah dari hidupmu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan biarkan pikiran orang lain mengambil alih jiwamu. Dan manipulasi emosional persis seperti itu. Ketika kamu membiarkan seseorang mengatur pikiranmu melalui rasa bersalah, rasa takut, atau rasa kasihan, kamu mungkin berpikir, tapi mereka benar-benar butuh aku. Mungkin iya. Tapi apakah mereka juga berusaha menolong dirinya sendiri? Ataukah mereka hanya mengandalkanmu karena tahu kamu tidak akan menolak? Bantuan yang tulus seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Jika setiap kali kamu menolong seseorang kamu justru merasa terikat, tertekan,
atau kehilangan energi, maka itu bukan hubungan yang sehat. Itu tanda bahwa kamu sedang dimanipulasi. Manipulasi tidak selalu disadari oleh pelakunya. Kadang orang melakukannya karena mereka juga tidak tahu cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kamu tetap punya tanggung jawab untuk melindungi dirimu. Karena kamu tidak bisa memaksa dunia berhenti memanipulasi, tapi kamu bisa berhenti memberikan kendali atas dirimu sendiri. Ada beberapa bentuk manipulasi emosional yang sering terjadi, dan sayangnya, sering kita abaikan. Pertama, rasa bersalah yang dibuat-buat. Mereka membuatmu merasa tidak cukup baik jika tidak menuruti mereka. Contohnya, aku kira kamu orangnya peduli. Atau, kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti bantu. Kata-kata seperti itu bukan ajakan, tapi jerat halus yang menekan nuranimu. Kedua, berperan sebagai korban. Mereka selalu punya cerita sedih yang memancing simpati, tapi tidak pernah mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Setiap kali kamu ingin mundur, mereka mengingatkanmu pada kebaikan yang pernah kamu lakukan, seolah kamu berutang. Ketiga, pujian yang diselipkan dengan tuntutan. Mereka bilang, kamu satu-satunya yang bisa diandalkan. Kedengarannya manis, tapi di balik itu ada pesan tersembunyi. Kamu tidak boleh menolak, karena aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Dan keempat, menggunakan cinta atau hubungan sebagai senjata. Kamu tergaya sama aku. Kamu nggak ingat semua yang aku lakukan buatmu. Ucapan itu bukan komunikasi, tapi kontrol. Mereka ingin kamu tunduk dengan cara membuatmu merasa bersalah. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya empati, tapi tahu kapan empatinya sedang dipermainkan. Dan itu hanya bisa dicapai dengan kesadaran. Setiap kali kamu merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, berhentilah sejenak. Tanya pada dirimu, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan, atau hanya tidak memenuhi keinginan orang lain? Perbedaan antara dua hal itu sangat penting. Karena yang pertama butuh perbaikan, sedangkan yang kedua butuh keberanian untuk berkata, tidak. Stoicisme mengajarkan pengendalian diri, bukan kepasrahan. Artinya, kamu tetap bisa berbuat baik, tapi kamu tidak bisa membiarkan orang lain mengatur hatimu dengan dalih kasih sayang. Kasih sayang sejati tidak menuntut, ia memberi ruang. Sementara manipulasi selalu memaksa dengan cara yang lembut tapi menyesakkan. Dan jika kamu terus membiarkannya, kamu akan kehilangan identitas. Kamu akan mulai hidup dengan rasa takut. Takut mengecewakan, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak peduli. Sampai akhirnya kamu bahkan tidak tahu lagi apa yang benar-benar kamu inginkan. Tapi tenanglah. Kesadaran adalah langkah pertama untuk bebas dari permainan ini. Begitu kamu mulai mengenali pola-pola itu, mereka kehilangan kekuatannya. Karena manipulasi hanya bisa bekerja jika kamu tidak sadar sedang dimanipulasi. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu membalas, cukup sadari dan beri jarak. Sadar bahwa kamu tidak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang. Sadar bahwa rasa bersalah yang bukan milikmu tidak perlu kamu pikul. Dan sadar bahwa menolak tekanan bukan berarti kamu berhenti menjadi orang baik. Justru itu tanda kamu mulai menjadi orang bijak. Kebijaksanaan tidak diukur dari seberapa banyak kamu menoleransi, tapi dari seberapa baik kamu menjaga batas tanpa kehilangan kasih dalam hatimu. Kamu bisa tetap baik, tapi tidak mudah dibodohi. Kamu bisa tetap peduli, tapi tidak mudah dikendalikan. Kamu bisa tetap lembut, tapi tetap memiliki ketegasan untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi, waspadalah terhadap manipulasi emosional. Bukan agar kamu menjadi curiga terhadap semua orang, tapi agar kamu bisa mencintai dengan cara yang lebih sehat. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan diri, melainkan meneguhkan siapa dirimu sebenarnya. Jika seseorang benar-benar menghargaimu, mereka tidak akan memanipulasimu. Mereka akan menghormati pilihanmu, memahami batasmu, dan tidak membuatmu merasa bersalah karena menjaga keseimbanganmu sendiri. Dan jika kamu menemukan seseorang yang tidak seperti itu, tersenyumlah. Bukan karena kamu membenarkan mereka, tapi karena kamu akhirnya tahu cara melindungi dirimu.
arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan kali ini, biarlah ketenangan itu lahir dari kesadaran untuk tidak lagi membiarkan siapapun memainkan hatimu dengan dalih cinta atau kebaikan. Pernahkah kamu merasa aneh berada di tengah orang-orang yang seharusnya kamu sebut teman, tapi hatimu justru terasa lelah setiap kali bersama mereka? Kamu tertawa tapi terasa hampa. Kamu ikut berbicara tapi isi percakapan itu hanya membuatmu kehilangan arah sedikit demi sedikit. Mereka mungkin tidak jahat, tapi tidak semua yang tidak jahat itu baik untukmu. Kehidupan ini ibarat taman. Apalah yang tumbuh di dalam dirimu sangat dipengaruhi oleh tanah tempat kamu berpijak. Jika tanahnya kering dan beracun, benih terbaik pun tidak akan tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan dirimu, pikiranmu, semangatmu, bahkan ketenanganmu, semuanya bergantung pada lingkungan tempat kamu menanam diri. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah dunia luar, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menempatkan diri di dalamnya. Dan itu termasuk memilih lingkungan yang selaras dengan nilai dan arah hidupmu. Kita sering salah paham tentang lingkungan. Kita kira lingkungan hanya soal tempat kerja, lingkaran sosial, atau pertemanan. Padahal, lingkungan juga berarti ruang pikir, percakapan, dan energi yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu setiap hari. Apa yang kamu dengarkan, siapa yang kamu temui, apa yang kamu tonton. Semuanya membentuk cara kamu berpikir tanpa kamu sadari. Kamu tidak bisa menjaga ketenangan jika terus dikelilingi oleh kebisingan. Tidak bisa tumbuh jika terus berada di antara orang yang mencabut akarmu setiap kali kamu mencoba berdiri. Dan kamu tidak bisa menjadi pribadi yang sadar jika setiap harimu dipenuhi oleh orang yang hidup dengan cara yang tidak sadar. Kita sering bertahan dalam lingkungan yang tidak sehat dengan alasan loyalitas. Kita bilang, aku tidak mau terlihat meninggalkan mereka. Padahal yang sesungguhnya kamu tinggalkan bukan mereka, tapi dirimu sendiri. Berada di lingkungan yang salah itu seperti tinggal di rumah yang perlahan bocor. Awalnya kamu berpikir, tak apa, cuma sedikit. Tapi lama-lama airnya meresap ke dinding, lalu ke fondasi, lalu menghancurkan segalanya tanpa kamu sadari. Dan ketika semuanya runtuh, kamu baru sadar. Kamu terlalu lama bertahan demi hal yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak dulu. Lingkungan yang sehat tidak selalu nyaman, tapi selalu jujur. Di sana, kamu bisa bertumbuh. Kamu bisa salah, tapi kamu juga bisa belajar. Kamu bisa lemah, tapi kamu tahu ada orang yang mengingatkanmu untuk bangkit, bukan orang yang menggunakan kelemahanmu untuk membuatmu tetap di bawah. Marcus Aurelius pernah menulis, "Carilah mereka yang membuatmu menjadi lebih baik dan berikan dirimu pada mereka yang membantumu menjadi lebih bijak." Sebuah kalimat sederhana, tapi penuh makna. Karena setiap hari, kita selalu berada di antara dua pilihan. Lingkungan yang membuat kita tenang, atau lingkungan yang membuat kita terus bertahan dalam kegelisahan. Bukan berarti kamu harus memutus semua hubungan yang tidak sejalan. Tapi kamu perlu sadar bahwa tidak semua orang pantas kamu beri akses penuh ke pikiran dan hatimu. Ada orang yang cukup kamu doakan dari jauh. Ada yang cukup kamu sapa sepenuhnya, dan ada yang memang harus kamu lepaskan sepenuhnya. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mencintai kedamaianmu sendiri. Terkadang, meninggalkan bukan bentuk pengkhianatan, tapi bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa terus berada di tempat yang menguras jiwamu. Kamu tidak bisa terus menjadi versi yang dipaksa oleh orang lain, hanya agar diterima. Kamu harus mulai menjadi versi dirimu yang tenang, walau sendirian, karena seringkali kesendirian di tempat yang tenang jauh lebih sehat daripada kebersamaan di tempat yang beracun. Ada saat di mana kamu harus bertanya jujur pada diri sendiri, apakah aku merasa lebih damai setelah bersama mereka, atau justru lebih lelah? Apakah aku bisa menjadi diriku sendiri, atau aku terus harus memakai topeng agar diterima? Jika jawabannya membuatmu gelisah, mungkin itu tanda kamu perlu mundur sejenak. Bukan untuk kabur, tapi untuk menyembuhkan dirimu dari kebisingan yang tidak kamu sadari telah lama kamu telan. Lingkungan yang sehat bukanlah tempat di mana semuanya sempurna, tapi tempat di mana kamu bisa tetap menjadi dirimu tanpa harus terus menjelaskan siapa kamu. Tempat di mana kamu bisa diam tanpa merasa bersalah.
bisa jujur tanpa takut dihakimi, dan bisa tumbuh tanpa harus bersaing. Dan lingkungan seperti itu tidak selalu mudah ditemukan. Kadang kamu harus berjalan sendirian dulu, agar kamu bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar berjalan menuju arah yang sama. Kesepian bukan hukuman, ia adalah ruang di mana kesadaranmu mulai tumbuh. Karena hanya dalam kesunyian, kamu bisa benar-benar mendengar apa yang penting bagi jiwamu. Banyak orang terus berada di lingkungan yang salah karena takut ditinggalkan. Tapi lebih berbahaya lagi jika kamu kehilangan dirimu sendiri demi tetap bersama orang lain. Ketenangan tidak pernah tumbuh di tanah yang penuh persaingan, iri, dan kepura-puraan. Ia hanya bisa tumbuh di tempat di mana hati bisa bernapas lega, tanpa harus selalu waspada terhadap niat orang lain. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak membenci siapapun, tapi juga tidak melekat pada siapapun secara berlebihan. Artinya, kamu boleh mencintai orang-orang di sekitarmu, tapi jangan biarkan mereka menjadi sumber utama kebahagiaanmu. Karena ketika kamu menggantungkan kedamaianmu pada orang lain, kamu sedang menyerahkan kendali atas hidupmu. Lingkungan yang sehat bukan sekadar kumpulan orang baik, tapi kumpulan orang yang membuatmu ingin menjadi lebih baik tanpa merasa tertekan. Dengan tidak menuntut, tapi memberi ruang. Tidak memaksamu menjadi sempurna, tapi mengingatkanmu untuk tetap sadar. Dan yang paling penting, mereka tidak memanipulasi kebaikanmu, melainkan menghormati batas-batas yang kamu buat. Kalau kamu belum menemukannya, tidak apa-apa. Kadang kamu harus membersihkan ruang sebelum sesuatu yang baik bisa masuk. Kadang kamu harus kehilangan beberapa orang sebelum kamu menemukan mereka yang benar-benar sejalan. Itulah prosesnya. Proses memilih kedamaian di atas keramaian dan ketulusan di atas penerimaan palsu. Jadi berhentilah merasa bersalah karena mulai menjaga jarak. Berhentilah memaksa diri untuk terus cocok dengan lingkungan yang tidak membuatmu berkembang. Dan berhentilah menunda keputusan untuk berpindah hanya karena kamu takut sendirian. Ingat, bukan siapa yang paling banyak menemanimu yang menentukan ketenanganmu, tapi siapa yang benar-benar selaras dengan jalan pikiranmu. Kamu berhak memilih lingkungan yang tidak membuatmu merasa harus berjuang terus-menerus untuk diterima. Kamu berhak memiliki ruang yang membuatmu tumbuh, bukan ruang yang terus meragukanmu. Dan kamu berhak menemukan orang-orang yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hadiah dari orang lain. Ia adalah hasil dari pilihan yang kamu buat setiap hari, termasuk pilihan untuk berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan kali ini, arahkanlah langkahmu menuju lingkungan yang membuatmu bertumbuh, bukan tenggelam. Pada akhirnya, hidup akan selalu mempertemukan kita dengan dua jenis orang, mereka yang menenangkan dan mereka yang menguras. Dan di antara keduanya, kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa kedamaian tidak pernah datang dari bagaimana orang memperlakukan kita, tapi dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kamu mungkin pernah dimanfaatkan, dikhianati, atau diremehkan. Kamu mungkin sudah memberi begitu banyak, berharap kebaikanmu akan kembali suatu hari nanti. Tapi kenyataan tidak selalu seindah itu. Tidak semua yang kamu beri akan dihargai. Tidak semua ketulusanmu akan dimengerti. Dan disitulah banyak orang kehilangan arah, antara ingin tetap baik, tapi juga ingin berhenti terluka. Di titik itu, stoicisme hadir bukan untuk membuatmu dingin, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kamu bisa mengendalikan batinmu. Bahwa kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk jujur, tapi kamu bisa memilih untuk tetap tulus, tanpa kehilangan kewaspadaan. Dan bahwa kamu tidak bisa menghindari rasa sakit, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu membentuk kebencian. Menjadi manusia berarti menerima bahwa tidak semua orang akan sejalan denganmu. Tidak semua orang akan mengerti batasmu, tapi kamu selalu punya pilihan untuk tetap tenang, untuk tidak membalas dengan amarah, dan untuk tidak kehilangan dirimu dalam upaya membuktikan apapun. Seringkali, kita menderita bukan karena orang lain terlalu jahat, tapi karena kita terlalu lama bertahan di tempat yang tidak lagi sejalan dengan kedamaian kita. Kita takut melepaskan, takut dikira egois, takut dianggap berubah. Padahal berubah bukan tanda pengkhianatan.
Berubah adalah tanda bahwa kamu mulai memahami dirimu sendiri. Hidup adalah perjalanan dari kebisingan menuju kesadaran. Dan kesadaran itu tumbuh setiap kali kamu memilih untuk berhenti bereaksi, lalu mulai berpikir. Setiap kali kamu menolak untuk dimanfaatkan, tapi tetap menjaga ketenanganmu. Setiap kali kamu berkata tidak, tapi tetap dengan hati yang lembut. Itulah bentuk kebaikan tertinggi dalam ajaran Stoik. Kebaikan yang berakar pada kendali diri, bukan pada keinginan untuk diterima. Jangan biarkan luka menjadikanmu keras, tapi biarkan ia menjadikanmu bijak. Jangan biarkan pengalaman buruk membuatmu menutup hati, tapi biarkan ia mengajarkanmu cara mencintai dengan batas yang sehat. Karena yang bijak bukan mereka yang tidak pernah terluka, tapi mereka yang tidak membiarkan luka mengubah arah hidupnya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada dunia. Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang menyenangkan semua orang. Tugasmu hanya satu, menjaga agar pikiranmu tetap jernih dan hatimu tetap tenang, meski dunia di sekitarmu tidak selalu ramah. Kamu boleh berhenti membantu orang yang terus menyakiti. Kamu boleh menjaga jarak dari mereka yang membuatmu kehilangan arah. Dan kamu boleh memilih diri sendiri tanpa merasa bersalah. Itu bukan keegoisan, itu kebijaksanaan. Kamu bukan diciptakan untuk menjadi penopang bagi semua orang, tapi untuk menjadi penuntun bagi dirimu sendiri. Ketika kamu mulai mengarahkan pikiranmu, kamu tidak lagi mudah digoyahkan oleh dunia luar. Kamu tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan. Ada kalanya kamu hanya perlu berhenti sejenak, menatap ke dalam, bukan keluar. Bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku masih hidup sesuai dengan nilainya? Atau hanya bertahan karena takut kehilangan sesuatu yang semu? Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan satu hal, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang kamu bangun dari dalam. Joy muncul ketika kamu berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika kamu berhenti memaksa orang lain untuk berubah, dan mulai memperbaiki arah pikiranmu sendiri. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tentu saja kamu tidak lagi dikuasai oleh masalah itu. Kamu masih bisa kecewa, tapi tidak tenggelam dalam kecewa. Kamu masih bisa marah, tapi tidak kehilangan kendali. Kamu masih bisa peduli, tapi tidak mudah dimanfaatkan. Itulah keseimbangan yang diajarkan oleh Stoik. Hidup dengan kesadaran penuh, tanpa perlu kehilangan kasih di dalam hati. Dan di titik itu, kamu akan memahami satu hal sederhana tapi mendalam, bahwa melindungi dirimu bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi memastikan bahwa dunia tidak lagi mencuri ketenanganmu. Maka mulai hari ini, berhentilah berjuang untuk diterima. Mulailah berjuang untuk menjadi sadar. Berhentilah sibuk membuktikan dirimu kepada orang lain. Mulailah fokus pada bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi tenang. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri dan berani untuk hidup sesuai nilai yang kamu yakini. Karena setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang di tengah kekacauan, kamu sedang memenangkan pertarungan paling penting dalam hidupmu. Pertarungan melawan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, ketenangan bukan tentang siapa yang ada di sisimu, tapi tentang siapa yang kamu izinkan tinggal di dalam pikiranmu. Jadi, jika kamu ingin berhenti dimanfaatkan, jika kamu ingin mulai hidup dengan arah yang lebih jernih, mulailah dari sini. Dari kesadaran, dari kendali atas pikiranmu, dari keberanian untuk berkata cukup. Karena semua kebebasan sejati berawal dari satu hal, pikiran yang tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tuli ke uang ke sini, biarkan ketenangan itu menjadi jalan pulangmu, menuju dirimu yang sesungguhnya. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan berhenti di sini. Masih banyak cara untuk melatih pikiran agar tetap tenang di tengah dunia yang bising. Dukung terus arah mindset dengan menekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar menemukan ketenangannya sendiri. Karena setiap langkah kecil dalam kesadaran adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.